Shalom, para pecinta Sabda Allah. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Adakah di antara kita yang tidak mengetahui arti dari idiom bahasa Inggris ini? Don't judge a book by its cover. Bila ada yang tidak tahu, sungguh disayangkan. Mengapa? Sebab menurut saya, idiom ini sudah begitu sering digunakan dan artinya juga telah amat jelas dinyatakan, yakni jangan menilai seseorang hanya berdasarkan penampilan luarnya saja. Untuk mendapatkan pemahaman yang terbaik tentang kepribadian seseorang, kita harus mengenalnya secara lebih mendalam. Ibarat buku, kita hanya dapat mengetahui isinya secara detail jika kita bersedia untuk menelusuri lembaran-lembarannya. Sekedar melihat pembungkusnya tidak menjamin bahwa kita memahami keseluruhan isi buku tersebut. Maka jangan terlalu mudah menghakimi diri seseorang jikalau kita belum memiliki banyak pengalaman hidup bersamanya. Penilaian tanpa pengenalan yang memadai tentang seseorang hanya akan menjadi suatu fitnah. Dan kita pun tahu bahwa ada ungkapan Indonesia yang berbunyi, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Para pecinta Sabda Allah, dasar refleksi kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Perikop ini berkisah tentang salah satu praktik kesalehan yang dilakukan pada masa Prapaskah ini, yakni berpuasa. Dikisahkan bahwa suatu waktu murid-murid Yohanes mendatangi Yesus dan bertanya, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Pertanyaan ini tentu bisa dipahami dari berbagai sudut pandang. Namun, satu hal yang kiranya bisa kita simpulkan dari balik pertanyaan itu adalah ada rasa kecewa dari para murid Yohanes terhadap kelakuan para murid Yesus. Sebagai bagian dari bangsa Yahudi yang amat mematuhi aturan berpuasa untuk menghayati iman yang benar kepada Allah, para murid Yesus sudah selayaknya ikut berpuasa. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Mereka tidak mematuhi aturan itu, dan Yesus juga terlihat tidak menegur mereka. Yesus seolah-olah membiarkan para muridnya melakukan pelanggaran. Maka secara tersirat, selain merupakan ungkapan kekecewaan, pertanyaan para murid Yohanes itu juga dapat dimaknai sebagai penilaian yang buruk terhadap kehidupan para murid Yesus dan juga sosok Yesus sendiri. Berhadapan dengan pertanyaan ini, Yesus coba menjawabnya dengan memberikan suatu pemahaman yang benar tentang berpuasa. Menurut Yesus, puasa tidak sekedar berarti membatasi diri untuk tidak mengonsumsi sesuatu. Puasa bukan sebatas melakukan aturan atau kewajiban beragama. Makna sejati dari puasa sebenarnya adalah membuka hati untuk kehadiran Allah. Puasa adalah suatu upaya manusiawi untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah. Karena semasa hidupnya, manusia seringkali
tidak mampu mengontrol keinginannya yang kadang bertentangan dengan kehendak Allah dan membuatnya jauh dari Allah. Maka, puasa diadakan apabila manusia sungguh berniat untuk memperbarui relasinya dengan Allah. Atas dasar ini, jawaban Yesus bahwa murid-muridnya tidak berpuasa karena, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka, dapat diartikan dengan, sebagai Allah, Yesus kini telah hadir di tengah kehidupan mereka. Yesus sungguh dekat dan bergaul akrab dengan mereka. Maka yang harus mereka lakukan kini adalah sebisa mungkin terus berada bersama Yesus dan belajar mengenal kehendaknya. Mereka tidak boleh lalai memperhatikan ajaran Yesus, karena Yesus tidak akan lama tinggal di antara mereka. Saat Yesus kembali ke surga, hati para murid bisa saja jauh dari Yesus dan gaya hidupnya kembali jatuh ke dalam berbagai penyimpangan. Pada saat seperti inilah, para murid harus berpuasa agar fokus hidupnya bisa terarah lagi hanya kepada Allah semata. Oleh karena itu, para pecinta sabda Allah, selama masa Prapaskah ini, cobalah untuk menghayati puasa kita dengan makna yang benar. Jangan cuma mementingkan caranya saja, tetapi tidak memahami artinya. Seperti cuma mengagumi cover, tetapi tidak mengetahui isi bukunya. Buah dari puasa yang benar, kata Santo Yohanes Chrysostomus, adalah perbuatan baik. Maka, jika selama masa Prapaskah ini kita jarang berbuat baik, puasa kita sebenarnya tidak berguna. Puasa kita hanya kebiasaan yang tidak bermakna sama sekali. Tuhan memberkati kita sekalian.